Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Amelia Nenggolan dengan NPM 230105106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari materi auditing tentang materialitas dan risiko audit untuk pertemuan 10. Pengertian materialitas adalah tingkat signifikasi suatu informasi dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. Dalam konteks audit, auditor menggunakan materialitas untuk merancang prosedur audit dan mengevaluasi efek kesalahan atau misstatement. Ada jenis-jenis materialitas. Yang pertama, materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu planning materiality. Digunakan saat perencanaan audit untuk menentukan batasan awal kesalahan yang dapat ditoleransi secara keseluruhan. Yang kedua, tolerable misstatement atau performance materiality. Jumlah yang lebih kecil dari materialitas secara keseluruhan digunakan untuk mengurangi risiko di mana kesalahan yang tidak dapat terdeteksi secara individual akan berakumulasi menjadi material secara keseluruhan. Yang ketiga, materialitas khusus atau specific materiality digunakan untuk item atau akun tertentu yang sensitif, seperti pengungkapan pihak berelasi, transaksi luar biasa, dan lain-lain. Dasar penetapan materialitas. Auditor menetapkan materialitas berdasarkan professional judgment, seringkali menggunakan tolak ukur seperti yang pertama, faktor kuantitatif. Persentase dari pendapatan 5-10%, persentase dari total aset 0,5-1%, persentase dari laba bersih sebelum pajak 5-10%. Yang kedua, faktor kualitatif. Yang pertama, potensi pengaruh pada keputusan penggunaan laporan keuangan. Yang kedua, sifat transaksi seperti transaksi ilegal atau kecurangan. Dan yang terakhir, sensitivitas terhadap sektor industri tertentu. Risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang dimana auditor salah memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan yang sebenarnya, di mana laporan tersebut mengandung salah saji material. Komponen risiko audit itu ada inherent risk, IR, control risk, CR, dan detection risk, DR. Untuk inherent risk itu adalah risiko salah saji material dalam suatu akun atau asersi tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Faktor-faktor yang meningkatkan IR itu transaksi kompleks, estimasi signifikan, dan industri dengan regulasi ketat. Lalu control risk atau CR, risiko bahwa pengendalian internal tidak dapat mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu. Dan yang terakhir, detection risk atau DR, risiko bahwa prosedur auditor tidak mendeteksi salah saji yang ada. Auditor dapat mengontrol DR dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas prosedur audit. Tujuan auditor dalam risiko audit ini, auditor tidak dapat menghilangkan semua risiko audit, tetapi berusaha mengurangi ke tingkat yang dapat diterima secara wajar. Mereka mengelola risiko dengan memahami entitas dan lingkungannya, mengevaluasi pengendalian internal, merancang prosedur audit yang tepat berdasarkan tingkat risiko. Auditor biasanya menetapkan tingkat risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk atau AAR lebih rendah untuk perusahaan publik, klien dengan pengendalian internal lemah, dan klien dengan potensi litigasi tinggi. Hubungan materialitas dan risiko audit. Apabila materialitas tinggi, maka prosedur audit bisa lebih ringan. Apabila materialitas rendah, prosedur audit lebih ketat. Untuk risiko audit, bila risiko audit rendah, maka audit harus lebih ekstensif. Dan jika risiko audit tinggi, toleransi atas salah satu lebih besar. Evaluasi dan dokumentasi. Auditor harus mendokumentasikan tolak ukur dan alasan memilihnya, jumlah materialitas dan performa materialitasnya, revisi jika ditemukan perubahan selama audit, dan mempertimbangkan terhadap salah saji material yang tidak dikoreksi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.